coba diperhatikan ya. Materi kita pada kesempatan ini tentang menganalisis data. Sekali lagi menganalisis data. Jadi di sini saya harap kepada anak-anak kami semuanya supaya terlibat aktif, supaya aktif juga di dalam mengerjakan materi kita pada kesempatan ini. Sudah dengar? Berikutnya, sebelum kita membahas tentang menganalisis data, jadi ada materi prasyarat sebenarnya. Jadi materi, maksudnya kalau dikatakan materi prasyarat ini, misalnya baru kita melakukan segala sesuatunya, misalnya penjumlahan atau segala sesuatu, misalnya aljabar, pada dasarnya kita telah menguasai hukum-hukum komutatif, asosiatif atau distribusi. Jelas ya? Baru kita sampai pada pembagian apabila kita bisa mengolah misalnya pada dasar yang penjumlahan, pengurangan. Jelas? Jadi di sini kalau dikatakan menganalisis data, artinya kita mulai membahas ada sesuatu yang ditanyakan. Jadi sebelum menganalisis data pada dasarnya kita telah menguasai tentang penyajian data. Kalau dikatakan penyajian data apa itu? Penyajian data, yang artinya menyajikan data atau membuat suatu pekerjaan itu menjadi lebih mudah, ya kan? Menjadi lebih mudah. Jadi itulah yang kita bahas pada kesempatan ini. Jadi coba diperhatikan kita masuk pada materi kita menganalisis data. Oke. Oke, coba perhatikan gambar di sana. Yaitu seorang anak sekolah ya, berbelanja di kantin ya. Keterangan gambarnya, peserta didik sedang belanja di kantin sekolah. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita buat misalnya sebuah data. Coba diperhatikan. Misalnya ada seorang anak, siapa namanya? Siapa namanya? Antonio. Misalnya pengeluaran Antonius dalam seminggu buat jajan di sekolah. Misalnya hari Senin dia pakai 5.000, hari Selasa dia pakai 2.000, hari Rabu dia pakai 4.000, hari Kamis dia pakai 3.000, hari Jumat dia pakai berapa? 1.000, hari Sabtu dia pakai 500 karena kehabisan uang. Jadi data tersebut berupa sebuah berita, ya kan? Jadi Anda bisa menyajikan data itu, kita bisa menyajikannya. Bisa juga dalam bentuk tabel, bisa juga dalam bentuk diagram. Diagram apa? Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Gimana caranya? Itu namanya menyajikan data. Coba perhatikan. Misalkan ini data pengeluaran seorang anak dalam seminggu di sekolah untuk biaya jajan. Dan pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Itu keterangannya. Misalkan pada hari Senin ya 2.000 ya. Misal saya tulis. Hari Senin 2.000, Selasa 2.500 dia pakai. Hari Rabu 3.000, Kamis 3.500, Jumat 4.000, Sabtu 5.000 sudah. Berikut. Ternyata data tersebut kita bisa menyajikannya dalam bentuk tabel dan diagram. Bisakah kita sajikan? Bisa. Bagaimana caranya? Misalnya pada bentuk tabelnya. Jadi di kelas 7 Anda sudah belajar. Pada bentuk tabelnya Anda buat apa yang seharusnya Anda isi di dalam tabel. Berarti pada data itu ada hari dan ada juga pengeluaran. Maka buat, sebenarnya ada judul dibuat di atas. Pengeluaran seorang anak dalam seminggu. Buat dia dalam bentuk tabel. Misalnya hari Senin ini yang dia kerja. Dan ini sebenarnya mudah kan kita ingat? Mudah. Daripada kita tulis seperti tadi, mana yang lebih mudahnya? Yang ditulis dari awal atau bentuk tabel? Bentuk
Tabel kan? Kalau waktu kita tidak terlalu makan banyak waktu. Jadi lebih mudah kita paham. Oh, yang apa namanya? Dia membutuhkan pengeluaran terbesarnya pada hari Rabu. Iya kan? Itu 5.000 rupiah. Itu namanya. Maka Anda bisa membuatnya dalam bentuk tabel. Itu juga pengeluaran Anda setiap harinya Anda juga bisa menyajikannya dalam bentuk tabel ataupun diagram. Iya kan? Bisa. Anda bisa menghitung pengeluaran Anda untuk hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi untuk memahami pemahaman Anda silakan dipahami video ini. Sudah? Setelah itu nanti kita pada pembagian LKPD. Coba dipahami ya. Oke, coba perhatikan ya. Halo semua, kita mulai dari data yang disajikan pada diagram batang. Diagram batang di samping menunjukkan hasil tangkapan ikan dari tahun 2003 hingga 2008. Pertanyaan pertama, pada tahun berapakah jumlah tangkapan ikan terbanyak? Nah, pertanyaan pertama ini salah satu bentuk soal level pertama, yaitu membaca data. Karena kita bisa menjawab pertanyaan ini cukup dengan membaca informasi pada diagram batangnya. Kita lihat di bagian pendataan ini kan tahunnya. Sedangkan bagian yang tegak merupakan banyak tangkapan ikannya. Nah, kalau mau menentukan tangkapan terbanyak, kita lihat aja diagram batang yang paling tinggi, yaitu pada tahun 2007 kan. Berarti tangkapan ikan terbanyak terjadi pada tahun 2007. Gampang kan? Tentang video tadi itu semuanya mencakup seluruh materi kita pada kesempatan ini. Kemudian kalau Anda ingin mencari bagi yang punya Android di rumah ataupun layanan internet lainnya, kita sudah catatkan apa? Situsnya. Sudah jelas? Artinya untuk menambah pemahaman Anda nanti, Anda bisa tulis itu apa? Alamat situsnya. Anda ketik nanti di YouTube pasti akan muncul seperti ini. Jelas ya? Sekarang kita teruskan yaitu pembagian kelompok. Harapan Anda nanti bisa menjawab yang ada di LKPD. Jadi saya bacakan kelompok nanti dan silakan dibentuk. Kelompok pertama sudah lihat namanya. Yang berisi ya? Iya, Pak. Saya akan membagikan data PD dan saya berikan waktu untuk mengerjakannya selama 20 menit. Jelas ya? Yang butuh lagi siapa? Yang butuh? Yang butuh lagi LKPD? Habis ya? Ada lagi Pak. Oke, silakan dikerjakan selama 20 menit. Semuanya wajib ditulis di dalam buku. Tulis, tidak boleh menulis. Jadi tidak menulis nanti. Ditulis semua jawabannya. Selama 20 menit. Semuanya wajib ditulis di dalam buku. Tulis, tidak boleh menulis. Jadi tidak menulis nanti. Ditulis semua jawabannya. Berapa
silakan.